kali ini saya, Arman Ardiansyah, akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya ASEAN, latar belakang dan negara anggota ASEAN. Association of Southeast Asian Nations atau disingkat dengan ASEAN merupakan organisasi yang menaungi negara-negara di Asia Tenggara. Organisasi ini merupakan organisasi negara yang berkembang dan paling sukses. Sejak tahun berdirinya hingga saat ini, ASEAN terus berusaha mewujudkan tujuan-tujuannya. Kesamaan negara-negara di Asia Tenggara menjadi sebuah latar belakang terbentuknya negara ASEAN. Tidak hanya letak geografis, tapi juga budaya hingga persamaan sejarah. Selain Thailand, negara-negara di Asia Tenggara pernah dijajah oleh negara lain. ASEAN dibentuk pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Mengutip dari asean.org, pada hari itu perwakilan dari 5 negara menandatangani sebuah dokumen yang menjadi tanda berdirinya ASEAN. Yang menjadi wakil dari negara-negara tersebut adalah Menteri Luar Negeri dari setiap negara. Menteri-menteri tersebut diantaranya ada Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Muhammad dari Thailand, Narcisco Ramos dari Filipina, dan yang terakhir S. Rajaratnam dari Singapura. Berarti ada 5 negara yang menjadi pelopor berdirinya ASEAN. Pada perkembangan berikutnya, jumlah negara-negara anggota ASEAN bertambah, seperti Brunei Darussalam bergabung pada 7 Januari 1984, menyusul negara Vietnam pada 28 Juli 1995, Myanmar dan Laos pada tanggal 23 Juli 1997, serta negara Kamboja pada 16 Desember 1995. Dengan demikian, jumlah negara anggota ASEAN menjadi 10 negara. Selain yang melatar belakangi berdirinya ASEAN, ASEAN juga mempunyai tujuan, diantaranya memelihara dan meningkatkan perdamaian, meningkatkan kesejahteraan dengan melakukan kerjasama dengan negara-negara sesama anggota ASEAN, mempertahankan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir dan senjata mematikan lainnya. Ini semua dimaksudkan untuk menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya menjamin bahwa rakyat dan negara-negara anggota ASEAN hidup damai, menciptakan pasar tunggal, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Yang ketujuh, memperkuat demokrasi. Selain itu, menangani segala bentuk ancaman dengan efektif, memajukan pembangunan berkelanjutan untuk mengembangkan segala sektor yang ada di kawasan Asia Tenggara, mengembangkan SDM yang ada di kawasan Asia Tenggara, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kerjasama dalam membangun lingkungan, mewujudkan ASEAN yang berorientasi kepada rakyat, karena ASEAN ini dibentuk dari rakyat, memajukan identitas ASEAN, serta mempertahankan sentralitas dan peran produktif ASEAN sehingga negara-negara ASEAN bisa bersaing dengan negara-negara Eropa maupun negara-negara yang ada di seluruh dunia. Adapun struktur organisasi ASEAN antara lain, yang pertama, Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN atau yang disebut dengan KTT. Yang selanjutnya ada Dewan Koordinasi ASEAN atau yang disebut dengan ASEAN Coordinating Council. Yang ketiga, Dewan Masyarakat ASEAN. Yang keempat, badan-badan sektoral tingkat menteri. Yang kelima, Komite Wakil Tetap untuk ASEAN, Sekretaris Jenderal ASEAN, Sekretariat Nasional ASEAN, Badan HAM ASEAN, Yayasan ASEAN, serta yang terakhir ada entitas yang berhubungan dengan ASEAN itu sendiri. Tiap negara yang ada di kawasan Asia Tenggara yang menjadi anggota itu ada perwakilannya masing-masing. Untuk Sekretariat Jenderal ASEAN sendiri berkedudukan di Jalan Sisinga Maharaja Kemayoran Baru, Jakarta Selatan, dan digunakan sejak tanggal 2 Januari 1993. Semula bernama Sekretariat ASEAN.
Adapun untuk tugas dari Sekretariat Jenderal ini, yang pertama melaksanakan pekerjaan sehari-hari yang dipertanggungjawabkan kepada sidang para menteri luar negeri ASEAN. Yang kedua, membantu melancarkan dan perkembangan kegiatan ASEAN, meningkatkan pelaksanaan semua proyek dan kegiatan ASEAN. Yang terakhir yaitu berperan sebagai media komunikasi antar negara terhadap semua organisasi nasional negara-negara ASEAN.